Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan kepada segmen yang ketiga. Masih sambungan kita yang sesuai tema kita. Mengapa kita harus memilih pasangan U2? Nah, dengan Bung Dodi, kira-kira Bung Dodi ini kita lihat di Tarakan ya, bahkan kita lihat juga beberapa kabupaten kota di Berau maupun di Andeli ya, di Tanjung Selor maupun yang di Nunukan, di kendaraan-kendaraan tuh media cukup memberikan informasi kepada masyarakat kebanyakan. Dibandingkan yang U2 ini. Kira-kira apa Anda takut nih? Iya ya. Gimana nih? Ada apa strategi? Apa ini merupakan satu strategi? Karena dia tadi ini adalah orang yang memang merayat, kemudian memang dia sudah lama ya karir di politiknya, birokrasinya juga cukup panjang gitu. Apa Anda khawatir dengan kondisi seperti ini? Iya, ini memang kalau kita perhatiin ya, kandidat lain itu kan jor-joran ya. Hampir semua rumah kayaknya ada stikernya ada. Ya mungkin wajar ya. Gede, ya. Ya mungkin mereka wajar karena kandidat mereka nggak terlalu dikenal gitu. Ya wajar aja kalau mereka banyakin. Tapi kalau Pak Udin nggak perlu banyak baliho karena saya yakin Pak Udin tuh ada di kepala dan di hati masyarakat. Gitu. Baliho stiker itu ada di kepala mereka dan ada di hati mereka. Gitu. Sehingga kita nggak terlalu harus lagi memperkenalkan. Ya khawatir, ya kita juga nggak terlalu khawatir. Karena ingat ya pemilihan itu tidak tergantung jumlah baliho yang dipasang gitu. Dan yang kedua juga kita juga mengikuti aturan kok. PKPU itu sudah membatasi, memberikan aturan yang ketat begitu. Tidak boleh memasang sembarangan, ukurannya pun ditentukan gitu ya. Pertemuan-pertemuan. Ya, yang penting begini, bukan balihonya yang berjalan bertebaran. Yang kami lakukan adalah relawannya yang jalan secara masif, door to door, bertemu dengan masyarakat. Dan yang lebih penting adalah Pak Udin dan Pak Undun langsung ketemu mereka, gitu. Mereka rakyat itu nggak perlu hanya lihat baliho tapi nggak pernah ketemu calonnya gitu. Banyak kan terjadi begitu. Mereka berharap baliho itu sudah mewakili kandidat. No, kita nggak mau. Kita mau mereka ketemu langsung sama Pak Udin. Biar Pak Udin yang datang. Langsung wajah ke wajah. Biar Pak Udin dan Pak Undun yang datang. Bukan hanya sekedar baliho gitu. Ya, ini juga terkait dengan ya kita tahu mungkin mereka mempunyai sumber daya logistik yang kuat. Kita bisa tahu juga gitu ya kan, incumbent plus kita tahu ada beberapa pengusaha yang mensupport kita clear untuk soal itu. Tidak ada konglomerat di belakang kami sehingga kekuatan kita benar-benar bertumpu pada kekuatan rakyat, kekuatan masyarakat. Kita nggak mau berharap karena kita mau pemimpin nanti Pak Udin dan Pak Undun tidak punya beban secara ekonomi, tidak punya beban hutang budi kepada siapapun, terutama itu kepada pengusaha. Terutama kepada secara pengusaha. Nasional kalau tidak keliru 83% calon kepala-kepala daerah ini didukung oleh para pemodal. Ketika menang, pemodal tentu tidak ada. Lehernya udah dicekek di sini. Tidak ada minum kopi yang perah ini. Tidak ada kerjaan, proyek dan lain sebagainya itu akhirnya pemimpin-pemimpin yang tidak mandiri akhirnya tersandra. Kita nggak mau Pak Udin tersandra dengan kekuatan pemodal. Kita sadar modal juga penting, uang penting, dana penting untuk menggerakkan orang. Tapi kita beruntung ya, karena Pak Udin ini punya track record yang baik, masyarakat juga senang sama mereka. Banyak kok inisiatif. Pak Udin, Bapak nggak usah mikirin stiker deh, biar saya nyetak sendiri. Masker kami nyetak sendiri. Yang swadaya ini kan yang membuat kita, Pak Udin tuh sampai kadang terharu gitu Pak ya, mendengar masyarakat yang, udah Pak Udin, Bapak nggak usah mikirin. Karena masyarakat tahu Pak Udin bukan orang yang berlebih gitu. Orang yang sangat sederhana. Mereka yang sekarang swadaya, mencetak sendiri, mengeluarkan dana sendiri, patungan gitu ya. Karena mereka benar-benar ingin ada pemimpin baru, ingin pemimpin Pak Udin menjadi pemimpin. Nah, ini hampir terjadi di semua daerah. Semua daerah. Tidak hanya terjadi di Tarakan. Di Bulungan itu terjadi. Ada juga relawan-relawan kita di Malinau misalnya yang inisiatif karena logistik kita belum di-drop. Udah, nggak usah. Buat yang lain aja, kami nyetak sendiri kok, sudah ada di sini. Kan itu luar biasa. Tidak digerakkan oleh uang. Mereka digerakkan dengan kesadaran. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya uang sangat menentukan. Benar. Itu bagi yang tidak itu bagi yang tidak dekat dengan masyarakat. Iya. Gimana ya?
itu menjadi udah menjadi kebiasaan karena ini kan kenduri pesta gitu ya. Modal. Ya kita tahu masyarakat pun akhirnya rusak ya karena event politik ini membuat mereka jadi pragmatis. Ada uang kita coblos, itu misalnya begitu. Tapi saya yakin lah, nggak semua masyarakat itu pemilih-pemilih pragmatis, ada juga pemilih-pemilih rasional kok. Yang mereka harga dirinya masih lebih nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi kami sama sekali 100.000 5 tahun kan. Betul. Kasian sekali. Kami tidak berpikir untuk bagaimana membeli suara-suara itu, no. Kita mau kalau orang lain mau melakukan itu, calon lain silahkan aja. Saya yakin sebagian ada calon lain yang sudah mempersiapkan itu, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk bisa dihitung, diakumulasi dalam bentuk uang gitu kan. Artinya ini kan sangat merendahkan masyarakat. Kita nggak mau, Pak. Kita sama sekali tidak memilih strategi seperti itu, karena itu merusak. Politik tidak mendidik. Politik kekuasaan ini kan nggak, Kaltara ini kan nggak hanya hari ini. Iya, betul. Gimana kalau kita akhirnya merusak masyarakat? Bagaimana dengan pilkada nanti? Ya, akan terpilihlah pemimpin yang korup, pemimpin yang sudah disetir oleh pemilik modal. Dia hanya sekedar simbol. Sebenarnya yang ingin berkuasa itu kan pemilik modal, yang ingin menguasai macam-macam. Ada sumber daya alam misalnya. Status quo ya. Iya, itu kan yang rugi kan masyarakat. Iya, betul. Nanti ketika misalnya pemimpinnya tidak mengikuti keinginan pemilik modal, mulai lagi dilaporkan lagi ke ada KPK dan lain sebagainya. Begitulah. Kita nggak mau seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa data kita untuk angka inflasi masih 3 sampai 3,4% ya per tahun, cukup tinggi sekali. Kemudian yang pertumbuhan ekonomi kita ada 6,91%. Saya khawatir jangan-jangan nih pemodal aja gitu uangnya yang banyak. Sehingga tadi kesenjangan sosial, kesenjangan tadi itu atau rezeki kita adalah 0,20, hampir 0,3%, juga cukup tinggi. Ya, kita sih mikir positif aja ya, nggak apa-apa lah. Itu kan uang yang diambil juga dari hasil tambang, dari hasil macam-macam ya. Ya udah biarlah dikembalikan ke masyarakat lah. Dijadikan itu dalam bentuk misalnya uang bensin dan lain sebagainya. Kalau nggak keluar tuh uang. Iya. Ketidakkhawatiran tadi itu satu, karena memang beliau U2 ini dekat dengan masyarakat. Apakah kira-kira ada data kita? Kira-kira bisa sampai 30% kita ambil suara? Kita optimis ya. Target kemarin berapa? Gini, acuannya begini aja, simpel aja sebenarnya. Kemarin itu yang lembaga survei yang sudah merilis survei itu kan LSI. Kita di posisi nomor 2, Pak. Di angka sekitar 18% gitu lah. 18%-an ya. Itu disurvei sekitar bulan September antara tanggal 10-20. Artinya sebagai kandidat terakhir yang mendeklar maju dengan partai yang partai menengah ya, Hanura dan PKB, suara cuma 7 kursi. Artinya nggak seperti saya selalu menggambarkan ini, Pak Udin, ya, lawan kita ini kan seperti Real Madrid dan Barcelona ya. Bergelimang uang, ada partai bintang di sana. Kalau kami ini kan klub-klub ya menengah lah. Atletico Madrid lah gitu ya. Partai menengah cuma punya pendukung, penonton yang fanatik. Yang bawah. Ya, yang fanatik, yang cukup solid begitu. Kita lihat Pak Udin belum banyak melakukan kerja-kerja politik seperti Bapak bilang tadi, baleho nggak sebanyak calon lain. Tapi angka cukup signifikan. Kita lihat di posisi nomor 2 dan petahana yang hanya di kisaran 34%, 35%. Kita anggap ternyata kampanye 7 tahun itu cuma 35% aja. Kampanye 7 tahun artinya kan cukup lama itu, dengan berbagai macam program yang diluncurkan. Ya macam-macam lah dikemas sedemikian rupa, tapi cuma segitu doang. Dan itu sangat rentan, angka yang sangat rentan dan sangat bisa dikejar. Karena survei LSI itu suara mengambangnya cukup signifikan, sekitar 30-an%, 35-30%. U2 masih ada rencana survei lagi di bulan-bulan akhir ini? Pasti. Menjelang. Pasti kita survei, karena kerja-kerja politik ini harus diuji di survei.
Apakah efektif, berhasil atau tidak. Di survei terakhir nanti kita baru bisa melihat. Di akhir bulan. Ya mungkin di pertengahan tuh udah ada survei yang jalan. Lagi ya? Yang jelas ini survei internal, survei internal yang tidak kita publis, bisa jadi. Dan biasanya sih survei-survei itu angkanya nggak jauh beda karena metodenya sama gitu loh. Kemudian orangnya bisa dipegang juga ya kan? Oh pasti, karena biasanya lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi kan dia menjaga itu kan. Iya, valid. Makanya ketika ada orang yang tidak percaya hasil survei, ya kita bisa pastikan orang baru di pilkada, ya kan, orang baru di pilkada atau angkanya jelek gitu. Makanya dia nganggap ini survei nggak bisa dipercaya. Kalau kami, Pak Udin itu sangat percaya dengan survei. Apapun hasilnya, rendah di kita ya kita anggap itu sebagai motivasi untuk kerja lebih keras lagi. Tapi ya kita dengan angka yang LSI itu cukup tenang gitu karena dengan ternyata kesukaan masyarakat, elektabilitas, bahkan kalau kita detail lagi, elektabilitas Pak Udin hari ini paling tinggi. Popularitas mungkin incumbent paling tinggi, popularitas karena baliho banyak, karena beliau sering tampil di media. Tapi elektabilitas, kesukaan masyarakat, Pak Udin paling tinggi. Bisa dicek di beberapa hasil survei, itu tidak bisa dibantah. Kesukaan orang terhadap Pak Udin tidak bisa dibantah. Dan yang sangat diinginkan masyarakat itu adalah pemimpin yang jujur, Pak. Hari ini, di pilkada kali ini, asumsi atau pemimpin jujur itu selalu identik, kita bisa klaim bahwa itu identik dengan Pak Udin. Masyarakat itu ingin pemimpin yang jujur, dan itu sangat identik dengan Pak Udin. Gitu. Masih ada lagi kira-kira, Mas Dodi, kenapa masyarakat harus memilih U2 ini? Ya, yang jelas begini. Di samping senioritas, pengalamannya yang cukup lama, kemudian figurnya betul-betul figur yang low profile. Gini ya, sebenarnya sih kedekatan dengan masyarakat juga begitu kental. Sebenarnya masyarakat itu nggak perlu diajarin ya. Mereka sudah sangat paham kok. Mereka yang pingin. Kalau untuk masuk di Melino gimana? Melino bagus, Pak. Melino bagus, kita juga sangat, Pak Udin itu sangat populer di Melino. Makanya kita bingung kalau bicara teritorial, kita anggap ini basis lawan ternyata, tapi angkanya cukup signifikan kok Pak Udin. Walaupun walaupun kita tahu beberapa Pak Udin ini kan pada saat jadi Wagub, masyarakat Kaltara sudah tahu lah perannya kan dikecilkan gitu ya, sehingga masyarakat pun untuk ketemu aja tapi ya beliau punya cara lah. Beliau itu orang yang sangat egaliter, teguh pada prinsip, sehingga ya itulah modal Pak Udin ya. Beliau dari orang kebanyakan, kalau kita lihat beliau nggak terlalu tinggi juga pendidikannya, tapi cara berpikirnya sangat maju ke depan, ya lebih dari orang yang SS, bukan tetap penting juga, tapi beliau tidak minder. Beliau ketika bicara dengan bisa menyesuaikan diri di tengah masyarakat. Ngomong dengan profesor juga beliau percaya diri gitu ya. Kan pemimpin itu nggak harus pintar. Iya betul. Yang kita butuhkan itu adalah pemimpin yang bisa menggerakkan sistem. Stafnya boleh pintar. Stafnya harus pintar. Iya, untuk mencapai tujuan. Ya, Pak Boni tahu lah bagaimana Pak Udin memimpin dulu menjadi wali kota kan. Memberikan kepercayaan kepada staf untuk berkreativitas. Jadi pemimpin yang yang nggak selalu ide semua dari dia. Iya betul. Silahkan, tapi yang jelas pemimpin yang berani bertanggung jawab. Apapun yang dilakukan oleh anak buah itu menjadi tanggung jawab jenderal. Itu jenderal yang bagus. Iya. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan daripada anak buahnya, prajuritnya tetap panglima atau komandan yang tanggung jawab gitu. Jangan sampai buang badan gitu. Baiklah para pemirsa Ekuator TV yang kami bahagiakan, yang kami hormati. Ternyata dialog santai pada hari ini cukup terkesan kita dengan Bung Dodi, dan kami menyerahkan kepada masyarakat tentunya. Kita pilihlah calon atau paslon kita nanti ke depan yang memenuhi kriteria paling tidak sidik, amanah, fotonah, dan
tablik tentunya, yang memang mereka membawa aspirasi maupun inspirasi daripada masyarakat kita semua. Mudah-mudahan Tarakan dengan paslon U2 tadi, kata kuncinya saya lihat itu adalah inovatif, kemudian adalah sejahtera, ya, visinya untuk membangun Kaltara 2020-2025. Pikir demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.